Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Alternatif. Lemes banget bang. Ini kayak puasa ya. Suara deep voice. Enggak, di voice. Oke, deep voice. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Adik-adik, teman-teman, remaja podcast alternatif yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setelah Ramadan kan biasanya masuk, bukan biasanya ya, memang setelah Ramadan masuk bulan setelah Ramadan. betul. Muharram, Safar, Rabi, Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah Nama-nama bulan Hijriyah. ya. Makasih ya teman-teman ya. Oke. Ya, itu selingan adik-adik. Teman-teman ya, kok adik-adik ini udah pada remaja ya? Teman-teman semuanya. Nah, kawan-kawan. Sob. kalau kalau masuk bulan Ramadan, teman-teman sekalian, kita akan mendapatkan berbagai macam fenomena. Wes. Baik itu fenomena- Ramadan dia. Ramadan dapat fenomena. Iya kan ada Lailatul Qadar. Iya. Oke, Oh, setelahnya berarti. Mohon maaf nih. Setelah Ramadan Iya. di masuk bulan Syawal itu banyak poin-poin penting yang perlu kita highlight. Nah, Pakai apa itu? di highlightnya? Stabilo. Pakai stabilo, oke. Nah, ada berita-berita tentang kenapa sih bulan Syawal itu terkenalnya malah ibadahnya anjlok. Ini. Oh iya toh. Loh, iya kan banyak bukan berita ya. Ketika di ceramah-ceramah jangan sampai di bulan Syawal itu semangatnya malah luntur. Dan memang faktanya seperti itu Kak Fadis dapatkan ya. Boleh jadi tilawah Qur'annya yang di Ramadan bisa khatam 5 kali. Di Syawal kok malah gak baca sama sekali nih. Oh iya. Kemudian yang biasanya rutin sholat Isya. malam, Salat taraweh. di Syawalnya Salat juga. fardu aja. Salat fardu dulu tadi. Oh ya, sholat fardu ya. Di masjid kan Di masjid berkurang juga. penuh ya, tapi Iya, ketika Syawal qadarullah berkurang lagi. Apalagi ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, sebelum masuk ke sini dan ke sana. Sebelum masuk ke Boleh. sana, Bang Nizar. Oh, tadi belum kenalan ya? Nggak apa-apa. Teman-teman sudah kenalan ya? Mohon maaf Udah nih, pada udah tahu. pada tahu. Kan udah ada di sini. Iya. Nih, nanti Kasihan bisa Pak Anto, ya. dimunculin lagi. Ting. Lagi Bang, Ting. muncul lagi Bang. Ting. Nah, sebelum ke sana, teman-teman, kita sering dengar bulan Syawal. Sebenarnya Syawal ini kok bisa dinamakan Syawal, Bang? Oh iya, Oke. kenapa ya? Iya. Apakah ada usul asalnya? Asal-usul. Asal-usul. Oke. Kalau asal nggak boleh usul, kalau usul Nggak boleh asal. Oke, teman-teman, Bang Nizar pernah baca dan mungkin teman-teman udah nonton Amjad Trivia karena dulu Bang Nizar pernah bahas di Amjad Trivia juga Oke. tentang nama-nama bulan Hijriah itu asal usulnya dari mana sih? Nah, itu Bang Nizar sebutkan di salah satu sumbernya, itu juga ada sumbernya ya. Nah, salah satunya bulan Syawal yang akan kita bahas pada tahun ini. Oke loh. Video ini ya nggak dibenerin lagi pada video ini ya. Syawal itu dari kata-kata syalatul ibil. Syalatul ibil. Atau kalau fiilnya doang itu syala, dari syala Syala. artinya mengangkat atau meningkat. Mengangkat atau Meningkat. meningkat. Nah, kenapa kok dulu orang-orang Arab bilang Syawal? Nah, kenapa? Karena di bulan ini yaitu ketika syalatul ibil. Jadi para unta betina itu ngangkat ekornya karena musim kawin. Jadi awalnya karena musim kawinnya unta, makanya disebutnya syalatul ibil. Nah, biar lebih singkat jadi Syawal gitu ya. Karena Syalatul Syawal. Syawal. Nah, di Syawal itu ya. Iya. Syawal. Bukan iya. Karena ini ya, karena apa namanya? Masdarnya atau apanya itu ke Faris? Bang Nizar lupa karena isim apa ya. Nah, itu di Syawal dan ini juga sebagai doa menurut pakar bahasa lainnya Syawal setelah apa? Setelah bulan Ramadan ini dijadikan
puasa wajib ya Iya. untuk kaum muslimin. Nah, terus akhirnya ada yang berpendapat Syawal itu dari kata-kata meningkatnya harapan untuk meningkat ibadah-ibadah kita. Oh, jadi tetap ada berapa? kaitan dengan kata meningkat. gitu Iya, ya. karena tadi ada kata-kata syalanya itu Syala, artinya meningkat. meningkat. Jadi Oh. dengan harapan juga biar setelah Ramadan yang tadi kata Kak Rifki malah kebanyakannya atau seringnya kita lihat malah Menurun. Nah, tapi ini sebagai harapan juga biar di Syawal itu pada meningkat juga. meningkat. Oh, Kualitas gitu. ibadahnya, kuantitasnya mungkin atau yang penting sedikit, yang penting rutin, nanti istiqomah kayak gitu. Konsisten. Nah, jadi Syawal dari kata-kata meningkat, dari kata-kata syala itu meningkat itu Kak Rifki. Itu asal usulnya. Oh, gitu. Masya Allah, ini jadi tahu nih. Jadi tahu kan? Jadi tahu. Jadi tahu. Beda program. Ya. Menarik sekali. Mm-mm. Tapi ini Bang Nizar, tadi kan disampaikan bahwa artinya kan meningkat dan harapannya supaya nanti di bulan Syawal dan di bulan-bulan setelahnya ibadahnya juga bertambah ya karena efek Ramadan. Tapi Ya. kenapa justru malah teledor nih Bang di Syawal malah waduh males nih. Itu Apa? mungkin Kenapa Bang? Sebelum Kak Faris nanti. oke. Nah, nanti Boleh, nanti dilengkapi oleh ditambahkan. Kak Faris ya. Mungkin ya, atau Sebabnya apa sih? Apa sih Sebabnya? yang salah satunya mungkin karena setan ini udah nggak dibelenggu lagi ya, di bulan Syawal. dibelenggu, Jadi sudah dilepaskan. Akhirnya orang-orang yang memang ketika di bulan Ramadannya masih terus bermaksiat karena hawa nafsunya, akhirnya ketika di bulan Syawalnya, wah ini nggak puasa lagi nih. Nah, ini malah semakin apa? Malah semakin brutal gitu ya, semakin brutal nakalnya, semakin wah aku ngerasa bebas, aku udah nggak puasa, aku berhak bermaksiat lagi. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ya, tetap Tapi ya. dan mungkin memang itu tadi ya alasannya karena setan yang dibelenggu sudah pada keluar, akhirnya banyak menghasut telinga-telinga kaum muslimin, gitu ya. Telinga-telinga orang-orang yang mungkin nggak nggak serius di menghadapi bulan Ramadan, Iya. sehingga orang-orang tersebut semakin buruk lah, semakin bebas lah, semakin brutal lah dalam nakalnya seperti itu. Nah itu salah satunya mungkin Kak Rifki. Iya. Kak Faris ada tambahan nggak? Iya kan biasanya gini Kak Rifki dan Bang Nizar ya. Kalau bulan puasa kan kita kan kesannya kan setan dibelenggu, kemudian mulailah orang-orang mulai pada tobat. Nah, kemudian mulai pada berbondong-bondong ke masjid, salat tarawih, alhamdulillah ya. Nah, itu di awal-awal tapi ya nggak sampai seminggu sih ya. Iya kadang. Biasanya ya sehari 2 hari lah. Hari keempat tuh biasanya udah langsung terjun bebas lah. Tarawihnya mengalami langsung kemajuan. mengalami peningkatan tadi Bang. Paham. Kemajuan. Mengalami kemajuan. Nah, Kemajuan sob. itu padahal masih dalam bulan Bulan Ramadan loh. Nah, artinya apa? Ternyata ketahanan manusia untuk beribadah, konsisten beribadah itu bukan hal yang mudah adik-adik dan teman-teman ya. Nah, di bulan Ramadan yang terkondisikan untuk kita bisa maksimal beribadah karena kita setan dibelenggu. Nah, ternyata juga tidak bisa dimaksimalkan. Nah, taruhlah kita anggap 1 minggu pertama bisa konsisten tilawahnya, sholatnya di masjid, puasa. Nah, tapi kan masih ada sisa 3 minggu ya. Kalau sebulan 4 minggu berarti kan masih ada sisa beberapa belasan atau puluhan hari berikutnya tuh ngapain. Nah, bagi orang yang biasanya memang sudah 11 bulan dilatih sama setan untuk maksiat, nah dia mesti kan akan merasa tersiksa itu di bulan Ramadan. Akhirnya dia berharap supaya segera datang bulan Syawal. Nah, begitu bulan Syawal, wah, aku merdeka. Akhirnya mau maksiat lagi, ngerokok lagi, dan melakukan
minum khamr lagi, naudzubillah min dzalik, nonton bokep lagi, dan melakukan hal-hal yang tercela lainnya. Nah, jadi selama bulan Ramadan itu bukannya totalitas, tapi dia justru malah Harusnya tersiksa. bulan pendidikan, ya? Iya, harusnya pendidikan, tapi dia malah tersiksa. Dengan datangnya bulan Syawal dia merasa merdeka. Nah, itu nggak boleh itu. Tuh kan. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Ya, Nah, ini memang kita dapati seperti itu. Itu kan teman-teman yang bukan teman-teman ya, orang-orang yang bermaksiat mungkin ya. Tapi ketika kita kerucutkan ini, Bang Nizar, Kak Faris, masalah orang yang biasa gitu, maksudnya orang yang dia hanif gitu. Tapi ibadahnya dia beribadah, semangat beribadah di bulan Ramadan, tapi maksudnya ketika di bulan Syawal itu ini nih kendor nih. Oh iya. Nah, itu juga ada efeknya nih ya, tetap yang tadi ya, masalah hawa nafsu gitu ya Bang. Masalah nafsu mungkin Ya memang di dari Ramadan kan setannya juga. sudah disetting. Oh iya, memang dari bulannya Allah udah Subhanahu wa Ta'ala disetting sudah buat beribadah. Bulan beribadah ya. Betul. Tapi memang di bulan Syawal tetap kita harus berusaha ya nih ya. Harus berusaha. Kak Bang Rizar, Kak Faris tetap harus berusaha. Gimana caranya kita juga menjaga amal-amal yang sudah kita bangun di bulan Ramadan gitu. Nah, Dan ini ada tipsnya juga ya. ada tipsnya. Nah, ada tipsnya dari ya para ulama juga. Bahwasanya para sahabat itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. bulan, Bang? Oh, Masya Allah, 6 Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, berarti nanti ada yang beriringan, yaitu 6 bulan dan 6 bulan lagi. 6 bulan setelahnya itu berdoa agar diterima amal ibadahnya. Masya Allah. Diterima biar ketemu Ramadan. 6 bulan 6 bulan setelah Ramadan agar amal berdoa Amal agar ibadahnya diterima. Nah, itu kenapa alasannya? Ada yang menjelaskan karena tanda amal yang diterima itu kitanya semakin taat. oh benar-benar. Kitanya semakin taat. Makanya para ulama, para sahabat juga itu berdoa agar diterima amal ibadah di bulan Ramadan, agar setelah bulan Ramadan itu kita semakin taat itu kan. Karena diterima itu. Nah, jadi ketika Allah terima amalan kita, akhirnya kita semakin taat karena setiap keburukan akan menghasilkan keburukan lainnya, dan sebaliknya setiap ketaatan amal ibadah itu akan menghasilkan ketaatan lainnya. Kayaknya itulah fungsinya para ulama tuh berdoa 6 bulan setelahnya untuk diterima, minimal betul. dengan Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, itu minimal pakai itu, atau boleh mau dipanjangin atau boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh bahasa Sunda, Jawa, Minang, Papua, Asmat dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, yang penting apa? Yang penting doanya biar apa? Diterima amal ibadahnya. Kayaknya Karki pernah dengar perkataan Tipsnya itu. ulamanya itu. Inna min alamati qubulil hasanati Hasanatu ba'daha. Hasanatu ba'daha. Oh iya. Masya Allah, itu tipsnya teman-teman. Dan ini Kak Rifki mau tanya sama Kak Faris nih. Waduh, apa itu? Kan tadi memang kita harus menjaga gitu ya Kak Faris ya, harus berusaha. Nah, ada nggak sih di amalan sunnah gitu di bulan Syawal yang bisa kita kerjakan gitu? Oh iya, amalan wajib juga ada. Iya pasti Ya, pasti. ada. Iya, ada Kak Rifki. Amalan yang paling terkenal adalah Apa itu Kak Faris? puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, puasa lagi ya Kak? Puasa lagi kita. Nah, ya puasa sunnah itu ibaratnya dengan sholat sunnah. Nah, berarti kalau puasa Ramadan adalah puasa wajib, maka puasa sunnahnya puasa Syawal. Sholat wajib, sholat sunnah. Nah, berpasang-pasangan gitu Kak Rifki. Jadi sangat teratur sebenarnya. Allah tuh ngatur kita tuh udah bener-bener teratur banget gitu. Nah, memang ini bulan Ramadan, maksimalkan untuk ibadah, dikasih wajib. Kemudian begitu keluar bulan Ramadan, tetap ada syariat sunnah puasa Syawal. Tapi Ya. itu keutamaannya apa? Wah, keutamaan ini ya. Nih kata Nabi Ada itu. Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa
kemudian puasa Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Masya Allah. Padahal cuma puasa 6 hari. Lanjutan. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, karena ini ya penjelasan para ulama kan bahwasanya pada prinsipnya dalam Islam kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Iya, sebetulnya Pak. Puasa Ramadan jumlahnya berapa Kak Rifki dan Bang Nizar? Kalau sebulan. Nah, sebulan 30 taruhlah ya, 30 lah. 30 ya. 30 berarti 30 kali 10. Dapatnya berapa tuh? 300. Nah, kemudian puasa Syawal tadi berapa? 6. 6 hari. Nah, 6 kali 10 berapa? 60. 60. Nah, setahun berapa hari? 360 hari. 360. Nah, maka kira-kira segitu. Puasa Syawal dia menggenapi puasa Ramadan yang wajib. Maka seakan-akan ini kata Nabi nih seperti puasa sepanjang tahun. Nah, itu bentuk kasih sayangnya Allah ya Kak Faris ya, Bang Nah, Rizal. iya. Kita hanya mengerjakan 6. 6 ternyata malah seperti Tapi ini Kak Faris, ya. itu kan 6 hari nih. Padahal bulan Syawal juga boleh jadi katakanlah 30 hari lah. Ini kita boleh harus berurutan kah dari awal kah atau boleh Anis saya kayaknya ke hari 13 dulu aja deh. Sama nanti libur dulu terus kemudian dilanjut tanggal 16. Itu gimana Kak Faris? Nah, itu maka kita melihat kepada kebutuhan kita nih. Kalau Kak Faris ya misalnya mau mulai di awal-awal Syawal ya berat banget kan, Berat, iya. masih banyak opor. Iya, di awal-awal kan Masih banyak masih banyak masih banyak kolak. masih banyak sirup marjan. Nah, makanya berat. Jadi mending ya di agak kebelakangkan atau tengah-tengah. Artinya apa? Artinya tidak ada kewajiban untuk berurutan. Mau misalnya puasa 1, kemudian nanti minggu depan lagi 3, kemudian minggu depannya lagi 1 aja nih. Kemudian akhir-akhir digenapin jadi 6. Boleh aja. Karena itu adalah puasa sunnah. Tapi itu ada nggak yang paling utama ini, paling utama itu atau Nah, itu gimana Bang Nizar? Melihat kebiasaan juga, mungkin melihat kemampuan kita juga. ya. Jadi memang disesuaikan sama teman-teman nih. Sebenarnya memang ini kalau Ada yang utama ya? ada pendapat gini. Jadi manakah yang lebih utama, puasa Syawal dulu atau mengkodok puasa Ramadan? Menggodok kan ada teman-teman yang wanita. Iya, ada teman-teman yang haid kan. Laki-laki safar, Betul. sakit juga. Iya. Nah, maka nanti pandangannya adalah ya tetap Ada dua pendapat ya? Iya, ada dua pendapat. Cuman ada yang mengedepankan ya wajibnya dulu diselesaikan, baru kemudian yang sunnah. Nah, akan tetapi ya kita berlapang dada lah atau berluas-luas lah. Intinya adik-adik selama bulan Syawal maksimalkan untuk puasa Syawal. Iya. Tuh. 6 hari ya Kak Faris? Iya, 6 hari harus 6 hari berurutan. itu. Nah, tapi kalau Kak Faris sendiri ya sekalipun belum menggenapi bolong-bolong di Ramadan nggak masalah, pokoknya bisalah digenapi di Bulan-bulan setelahnya. bulan setelahnya. Itu kalau pendapat yang Kak Faris pilih. Bang Nizar juga pilih itu. Ya. Nah, daripada misalnya nanti malah nggak Syawal sama sekali, Apalagi misal. yang haidnya lama. Apalagi yang haidnya lama kan malah nanti gimana? rugi ya. Nah, gitu. Masya Allah, ternyata di bulan Syawal ada ibadah sunnah yang keutamaan luar biasa tadi disampaikan Kak Faris teman-teman. Puasa 6 hari, kemudian dapat keutamaan seperti Puasa sepanjang tahun luar biasa tadi ya. Kemudian sebenarnya ada ibadah lagi Kak Rifki selain apa tuh, puasa Kak Faris? Syawal. Ada ibadah lagi? Iya. Apa tahu nggak? Oh, nikah. Oh bukan. Emang nikah juga sananya. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Gimana Fitri. sih menikah? Kita malah kita skip ya hari satunya. Jangan lupa, itu kan ibadah yang semuanya kaum muslimin. kaum muslimin. Bahkan orang haid pun tetap Iya, disilahkan untuk datang. ke lapangan kalau Untuk yang syiarnya kaum muslimin ya. Iya, betul. betul sekali. Nah setelah sholat itu kan biasanya kalau di Indonesia kan banyak ini ya budaya yang mubah yang boleh di bulan Syawal tuh sebelum ini tutup ya. Ada nggak sih di Indonesia yang
bisa ceritakan. Oke, ada ya. Apa itu, Bang? Ya, budaya tergantung negara, tergantung daerah juga ya. Kayak di tempatnya Bang Nizar misalnya ada namanya halal bihalal. Mungkin ini Indonesia secara keseluruhan Iya, ya. Indonesia. Ada yang mungkin arisan atau kumpulan trah gitu ya. Oh iya. Iya, kalau di Jawa tuh ada trah, teman-teman. Trah itu dari trah. Terah. Oh, Iya. kalau di tempat Kak Faris tuh ada istilah ini, Bang. PCK, PCK. pasukan cari kaleng. Pasukan cari kaleng. Karena iya. pada saat Idul Fitri Nyari itu kaleng. biasanya kan ya pada banyak tuh Coca-Cola, Sprite Iya, gitu iya. kan. Nah, itu. Nah, dan ini namanya budaya boleh yang ya nggak apa-apa kita lakukan. Dan teman-teman harus tahu ya di Indonesia ini biasanya mudik nih di bulan Lebaran, di Idul Fitri. Beda dengan Arab nih. Bang Nizar pernah belajar budaya Arab ya di kuliah. Ke Arab-Araban dong. Iya. Nah, kalau orang-orang Arab, Ya. negara-negara Arab ya, nggak cuma Saudi, mungkin negara sekitarnya juga yang masih etnis Arab. Nah, mereka itu kalau Idul Fitri nggak semewah Idul Adhanya. Kalau kita nggak kebalikan, semeriah. iya nggak semeriah. Kalau kita di Indonesia mungkin Idul Fitrinya pada mudik. Mudik. Lebaran, terus habis itu silaturahmi keluarga. Nah, terus misalnya ujung apa ya? Ujung itu berkunjung ke teman tetangga gitu ya. Ujung-kunjung gitu. Berkunjung ke tetangga dan lain-lain. Terus habis itu cutinya pun dilamain ya dari pemerintahnya. Nah, karena memang di Idul Fitri ini lebih mewah, lebih berkumpul keluarga ya, akhirnya meriah ya. Iya, sama para keluarga jauh Iya, berdatangan. betul. Nah, kalau di Saudi sana yang mewah itu Malah di Idul Idul Adha. Adha. Nah, kenapa? Karena di Idul Adha ada potong kurban. Iya, jadinya lebih make sense itu ya sebenarnya. Iya, benar. Lebih make sense itu karena apa? Karena ketika itu ya banyak daging yang dimakan dan lain sebagainya. Betul. Tidak perlu apalagi motongnya juga nanti kalau yang udah mampu kan ngasih hewan sembelihan itu kan ada pahalanya juga. Jadi lebih meriah Idul Adha. Kalau di Indonesia malah Idul Adhanya Idul nggak Adha terlalu. cuman libur 1 hari. Iya, padahal ada hari tasrik. Hari tasrik 3 Iya, ya. kalau 3 Idul hari Adha. ya. Nah, itu kan hari tasrik artinya apa? Tasrik itu penyembelihan ya. Iya, hari penyembelihan. Iya, jadi hari penyembelihan. memang ketika itu ya memang lagi pesta-pestanya, pesta daging Pesta-pesta, iya, sebenarnya. benar. Nah, makanya kalau di Arab sana, negara-negara Arab tuh yang mewah tuh Idul Adha itu Kak Rifki. Betul. Dan kebalikan di Indonesia. Tapi ya karena memang udah budaya gitu ya, dan memang dari pemerintah juga ngasih kita liburnya mungkin yang lama tuh di Idul Fitrinya dibandingkan Idul Adha, ya udah nggak apa-apa kita ini aja. Tahu Dan nggak, Bang? Kenapa lebih di Indonesia lebih meriah Idul Fitri daripada Idul Adha? belum tahu tuh. Ya tadi. Karena kita mau kan puasa dulu, Bang. Oh iya, karena puasa dulu jadi Karena puasa kan aduh. jadi wah ini saatnya pesta juga gitu. Padahal enggak gitu ya. Padahal yang harusnya lebih pesta kan di itu ya. Karena kan ada 10 hari disunahkan berpuasa juga ya. 10 hari terbaik kan 10 Ya, 10 awal Zulhijjah ya. 10 awal Tapi ya nggak apa-apa ya karena kita udah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Bang Nizar, Kak Faris. Tadi Masya Allah kita bahas beragam keunikan beragam fakta di bulan Syawal. Bagaimana ibadahnya yang mulai turun. Nah, ini harus kita jaga. Kemudian ternyata ada ibadah sunnah yang bisa kita kerjakan. Tadi salah satunya puasa 6 hari bulan Syawal yang keutamaannya juga luar biasa. Ini kita bisa kerjakan nantinya teman-teman sekalian. Dan ternyata juga banyak juga budaya-budaya di bulan Syawal di negara kita. Kita boleh tetap melaksanakannya, tapi asal ingat Syariat ya. Syariat Oh, ya. kita belum sempat bahas itu juga untuk megangan tangan gitu ya.
Oh iya. Iya. Sudah di ini sama kameramen. Iya, Iya, udah mungkin di tempat lain ya, di video lain. Intinya kita tetap harus melihat apakah budaya tersebut melanggar atau Melanggar tidak. syariat. Iya, benar. Karena boleh. Itu yang utama ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Kakak Faris, Bang Niza dan teman-teman sekalian. Demikian podcast alternatif kali ini. Semoga kita diberikan kesempatan di episode selanjutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.